Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan trik cara belajar matematika dengan praktis, simple, dan begitu mudah untuk memahami per materinya. Oke, simak terus video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bunyikan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi seputar sekolah. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa materi. Jadi saya sudah rinci ya, ada tiga masuk materi yang akan saya bagikan kali ini. Yaitu yang pertama, kita akan melakukan perkenalan matematika ala saya sendiri. Yang kedua, saya akan membagikan kunci agar kita bisa pintar matematika ya istilahnya. Intinya kita bisa menguasai matematika dengan satu kunci ini. Terus yang ketiga, cara belajar matematika. Jadi cara belajar matematika yang menyenangkan, yang simple, yang praktis lah. Oke, jadi ada 3 yang akan saya bagikan. Oke, tonton terus. Sebagaimana yang di awal tadi, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, jadi kita akan masuk di materi pertama. Materi pertama itu adalah mengenal matematika. Jadi menurut saya matematika itu cuman perpaduan dari 4 simbol. Apa itu? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Jadi ada 4 simbol ini, 4 operasi ini yang membentuk sehingga terbentuknya membentuk kata matematika, membentuk pelajaran matematika. Jadi 4 ini semua dalam operasi matematika, semua dalam materi matematika pasti melibatkan dari 4 kata ini. Coba cari apa pelajaran atau apa materi yang tidak menggunakan dari 4 operasi ini di dalam matematika. Nah, itu menurut Fahrul ya, menurut Fahrul. Itu adalah matematika yang terdiri dari 4 simbol: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, terus itu tadi yang materi pertama, jadi simpel kan. Nah, terus yang kedua, materi yang kedua yaitu kunci dari matematika. Sebenarnya apa sih kunci dari matematika ini? Nah, kalau kunci dari matematika itu secara simpelnya lagi, kita ambil lagi dari awal. Kita ambil dari materi awal tadi. Jadi kuncinya matematika itu dari 4 ini tadi. Nah, kita perlu menguasai dari keempat ini. Nah, penjumlahan dan pengurangan kan pasti bagi kalian sudah tahu lah bagaimana agar kita bisa menguasai ini. Dan pasti di usia sekitar 5 tahun lah, usia dari 5 tahun kalian sudah pasti bisa mengetahui penjumlahan dan pengurangan ini. Nah, bagi kalian yang belum mengetahui dari 2 ini, sebenarnya inilah kunci dari mana 2 ini sebenarnya mempunyai kunci juga. Kuncinya yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, jika kalian sudah tahu penjumlahan dan pengurangan, sudah pasti dalam penjumlahan dan pengurangan pasti kalian sudah tahu dari kedua ini, yaitu perkalian dan pengurangan. Nah, di sini kan perkalian dan penjumlahan itu berteman ya. Nah, pengurangan dan pembagian itu berteman juga. Nah, jadi kayak gini guys. Jadi kunci dari kunci dari matematika itu untuk saya yang akan saya bagikan di sini sebenarnya cuma 2. Kalian hanya perlu mengetahui perkalian dan pembagian. Kalian harus menghafal mati yang namanya perkalian. Terutamanya itu perkalian 2 dan 9 ya. Kalian harus menghafal mati dari perkalian 2 sampai 9. Misalnya 4 kali 7 berapa? 28. 9 kali 4, 9 kali 4 36. Nah, jadi kalian harus hafal seperti itu. Jadi satu kali tanya langsung jawab gitu. Jadi dalam dalam kunci matematika cuman itu. Dan yang kedua yaitu pembagian. Dan pembagian ini sebenarnya dia itu pembagian ini dia itu cuman kayak perputaran atau kebalikan dari perkalian. Nah, di sini
untuk menguasai pembagian, kalian harus menghafal yang namanya perkalian. Jadi kalian hafal dulu 2 sampai 9. Terus perkalian 2 sampai 9 sudah hafal, nah kalian lanjut ke pembagian. Tapi pembagiannya ndak usah hafal ya. Di sini saya cuman bagikan triknya kayak gini. Bentar ya. Misalnya sorry guys. Di sini 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, di sini 3 dikali 4 sama dengan 12. Kalau saya balik, 12 bagi 4 sama dengan 3. Nah, ini kan kalau dibalik kan 3, 4, 12. Kalau dibalik lagi 3, 4, 12. Jadi cuman kalau perkalian dia ke sana, perkalian. Kalau pembagian dia bentuknya ke sini. Nah, gitu guys. Dia cuman kebalikannya. Nah, jadi kalian perlu hafal itu ya adalah perkalian aja. Jadi sudah hafal perkalian, sisa balik-balik untuk mendapatkan pembagiannya. Oke? Nah, setelah kalian hafal 2 sampai 9, untuk mengetahui pembagian, untuk mengetahui kunci keseluruhan dari matematika, kalian harus mengetahui pembagian bersusun. Nah, ini paling penting guys. Dan juga perkalian susun. Tapi masa sih kalian belum tahu perkalian susun? Nah, nanti lihat tutorialnya lagi di video lain, nanti saya kasih di kolom deskripsi. Silahkan lihat. Nah, di situ ada tips dan trik cara perkalian susun dan juga pembagian susun. Oke? Nah, berikutnya yaitu tunggu. Saya kasih semacam kesimpulan di submateri 2. Jadi kunci dari kunci matematika yaitu satu aja, perkalian 2 sampai 9 itu aja. Nah, jadi kalian harus hafal itu ya, hafal mati kalau bisa guys. Nah, berikutnya yaitu materi yang ketiga. Materi yang ketiga tadi adalah cara pintar matematika, cara jago matematika. Nah, di sini guys, cara jago atau pintar matematika ya. Tapi untuk menjadi pintar atau jago, kita bukan tidak semua orang yang dilahirkan dengan cara dia kayak semacam mempunyai kapasitas otak yang sekali lihat langsung paham. Nah, jadi saya bahas normalnya aja, cara belajar matematika. Otomatis kalau kalian rajin misalnya latihan soal, pasti kayak Kak Jerome tuh. Nah, dia aja yang bisa dibilang udah pintar memang, tapi dia juga belajar. Katanya perjuangannya itu dari SD kelas 5 guys, sehingga dia bisa dapat beasiswa ke Jepang. Jadi kan gue tahu waktu kelas 5 SD kita bisa belajar dulu sih waktu kelas 5 SD masih belajar bukan belajar sih, masih main kelereng. Nggak berpikiran tentang apa itu masa depan ya. Oke, kembali lagi di pembahasan awal, yaitu cara belajar matematika ya. Jadi saya ubah cara jago dan cara pintar matematika itu menjadi cara belajar matematika. Nah, tentunya cara belajar matematikanya yaitu cara belajar matematika yang praktis, menyenangkan. Nah, di submateri 3 ini itu terbagi lagi menjadi 3 guys. Nah, yang pertama, cara belajar matematika kan yang menyenangkan, yang mudah, yang ceritanya kita gampang lah untuk memahaminya. Butuh 3. Apa itu? Yang pertama, materinya ya. Kita tahu materinya, cari tahu materinya. Yang kedua, kita tidak usah belajar deskripsi tidak usah penjelasannya tidak usah. Cukup tahu apa materinya. Kedua, tahu rumusnya. Yang ketiga, cari contoh soalnya. Nah, setelah kalian dapat ketiga ini, jadi tahu materinya dulu, baca rumusnya, pahami rumusnya, kalau bisa hafal. Nah, setelah hafal, lihat contoh soalnya. Nah, upayakan contoh soalnya ini kalian sudah pahami betul. Next, kalian masuk di soalnya. Jadi latihan soal. Jadi kalian setelah tahu apa semua dari rumus, contoh soalnya, cara pengerjaan, cara penjabaran rumusnya, nah kalian bisa langsung ke soal.
Tapi bagi kalian yang matematikanya sudah high, misalnya kayak penjabaran rumus itu kalian sudah kuasai tanpa melihat contoh soal, maka kalian bisa langsung setelah menghafal rumus langsung masuk di soalnya, cari soal yang sesuai dengan rumus tersebut, langsung latihan soal. Nah, setelah kalian selesai, kalau bisa cari soal yang mempunyai kunci jawaban, sehingga kalian juga bisa mempunyai semacam panduan lah. Artinya kita nanti bisa melihat bilang apakah sudah betul jawaban kita ini yang kita dapatkan, gitu guys. Nah, jadi bagi kalian yang masih masih pemula, bukan pemula ya, cuman masih masih matematikanya kurang begitu, maksudnya baru yang mau sorry ya, ndak terlalu menguasai kata-kata gitu. Intinya jika kalian masih baru mau belajar, kalian bisa pelajari saja dulu. Yang pertama tahu materinya, yang kedua hafal rumusnya, yang ketiga cari contoh soal. Setelah itu, setelah kalian kuasai semuanya, carilah contoh soal. Carilah latihan soal agar kalian bisa latihan. Kalian bisa mengukur kemampuan kalian, apakah kalian sudah paham dengan materi ini atau tidak. Tapi selama saya menggunakan metode ini, metode yang saya gunakan itu yang bisa dibilang high ya, karena yang saya pelajari itu cuman lihat materi. Misalnya ketika ada semacam ada lomba begitu ya, kita kan biasa dikasih silabus atau semacam, atau jangan lomba, ulangan. Nah, kan kalau kita mau ulangan harian biasa kan dikasih kisi-kisi nih, misalnya ada 5. Nah, kalian di situ tidak usah terlalu banyak belajar, cukup tahu apa materinya, cari rumusnya, cari contoh soalnya, kerjakan latihan soalnya. Gitu aja guys, simple. Oke. Jadi itu mungkin saja yang bisa saya bagikan kepada kalian. Semoga ini bermanfaat ya. Semoga bisa membantu, karena kebetulan banyak adik-adik kelas letting ya, yang bertanya tentang, Farul gimana sih bisa kayak paham matematika dengan cepat, karena lu kalau guru menjelaskan lu kadang ribut, kadang nggak merhatiin, tapi setelah ada soal lu langsung jawab, gitu guys. Tapi nanti akan saya keluarkan lagi video berikutnya, yaitu cara menjawab soal tentang limit ya, limit tak hingga, dimana setelah kita melihat soalnya aja yang dilihat, kita udah tahu apa jawabannya. Itu aja. Oke. Nanti saya akan berikan, tonton aja video saya setiap hari Minggu, mungkin pagi atau malam, intinya hari Minggu. Nah, semoga membantu. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Semoga menjadi berkah dan ilmu yang saya bagikan ini bisa tertanam di kepala kalian hingga nenek-nenek hingga tua nanti. Oke? See you and bye-bye.